pertama adalah kasus probable, yakni kasus suspek dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium real-time PCR. Yang kedua adalah kasus konfirmasi, di mana seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium real-time. Selanjutnya ada istilah kasus suspek. Kriterianya adalah yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan di negara Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Yang terakhir, orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Sebagai catatan, istilah pada dalam pengawasan atau PDP saat ini diperkenalkan dengan istilah kasus suspek. Lalu ada istilah kontak erat, yakni seseorang kontak dengan kasus konfirmasi positif atau dengan kasus probable. Halo guys, negara kita sekarang ini masih tetap diselimuti oleh COVID-19. Jadi, apabila kita memiliki suatu gejala seperti batuk, pilek, demam, flu, maka ada tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu kita jangan panik dan bertindak berlebihan. Karena ketika kita panik dan bertindak berlebihan, hal itu akan membuat diri kita stres dan membuat imunitas tubuh kita menjadi melemah. Dan itu juga berdampak terhadap orang-orang di sekitar kita. Tindakan yang kedua yaitu kita mengisolasi diri di rumah sesuai dengan anjuran WHO, yaitu 14 hari. Hal ini bertujuan untuk memutus penularan COVID-19 terhadap diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus tetap social distancing dan physical distancing. Yang ketiga yaitu tindakan yang harus kita lakukan, hubungi dokter atau pergi ke rumah sakit untuk meminta arahan kepada dokter. Tindakan ini bertujuan untuk agar gejala yang kita alami tidak semakin buruk dan tidak menyebabkan penularan COVID-19 terhadap orang-orang di sekitar kita. Tindakan yang keempat yang harus kita lakukan yaitu gunakan masker agar bisa memutus penularan COVID-19. Dan apabila kita sudah beraktivitas di luar rumah, kita harus segera mandi, cuci tangan kita, dan ganti pakaian kita agar kita juga bisa memutus penularan COVID-19 tersebut. Yang kelima, semangati penderita dan keluarganya. Apabila di sekitar kita ada seseorang yang terkena COVID-19, maka kita jangan menghakimi mereka. Justru kita harus memberi semangat kepada mereka. Katakan pada mereka bahwa ini semua akan cepat berlalu. Jadi, tetap stay safe and healthy.